Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Sarungga, Basenggat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Yuni Apriani dengan NIM E1121231061, mahasiswi Antropologi Sosial FISIP Untan. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Pendidikan kelas A yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida SS MSI. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, saya memilih konsep enkulturasi. Enkulturasi sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Melville Hershkovits merujuk pada proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi nilai, norma, serta pengetahuan budayanya melalui pengalaman hidup sehari-hari. Secara tradisional, proses ini berlangsung secara vertikal, dari generasi tua ke generasi muda melalui keluarga, komunikasi adat, dan institusi pendidikan formal. Namun kini, agen enkulturasi telah mengalami pergeseran struktural yang signifikan. Media digital seperti TikTok, YouTube, dan game online tidak sekedar menjadi sarana hiburan, melainkan telah bertransformasi menjadi agen enkulturasi alternatif yang bekerja secara horizontal dan lintas batas budaya. Anak muda kini lebih banyak menyerap nilai, gaya, hidup, bahasa, hingga worldview dari konten kreator global dibandingkan dari orang tua atau guru mereka. Nah, enkulturasi digital ini bersifat dekulturatif bagi kebudayaan lokal. Nilai-nilai yang ditransmisikan oleh algoritma platform global cenderung berpusat pada budaya pop barat atau Korea yang tidak selalu selaras dengan sistem nilai lokal. Nah, salah satu contohnya yang ada di Kalimantan Barat yaitu komunitas remaja Dayak di Kabupaten Sintang dan Melawi menunjukkan fenomena yang menarik. Generasi muda yang dahulu mengenal ngaju atau tarian adat, seni anyaman, dan bahasa Dayak Kanayan sebagai bagian dari enkulturasi komunal, kini lebih akrab dengan dance challenge di TikTok dan bahasa gaul media sosial. Beberapa penelitian lokal oleh mahasiswa FISIP Untan menunjukkan bahwa remaja Dayak perkotaan di Pontianak sudah kesulitan berbicara dalam bahasa ibu mereka atau bahasa Dayak, sementara mereka fasih menggunakan istilah-istilah dari konten YouTube berbahasa Inggris. Ini adalah bukti nyata bagaimana enkulturasi digital menggeser enkulturasi tradisional secara perlahan namun sistematis. Baiklah, di sini saya akan jelaskan dengan perspektif antropologi pendidikan dan ketimpangan sosial. Dalam perspektif antropologi pendidikan, akses terhadap pendidikan tidak pernah bersifat netral. Ia selalu dibentuk oleh konteks budaya, struktur sosial, dan relasi kuasa. Pierre Bourdieu melalui konsep kultural kapital dan social reproduction menjelaskan bahwa ketimpangan pendidikan bukanlah semata soal infrastruktur fisik, melainkan soal bagaimana modal budaya yang dimiliki suatu kelompok sosial menentukan posisi mereka dalam sistem pendidikan. Nah, faktor budaya dan lingkungan sosial mempengaruhi akses pendidikan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu habitus komunitas, pola pikir dan disposisi yang terbentuk dari pengalaman kolektif suatu kelompok terhadap pendidikan formal. Selanjutnya, media sosial, jaringan relasi yang memudahkan atau mempersulit akses ke institusi pendidikan. Nah, selanjutnya nilai budaya lokal. Beberapa komunitas masih menempatkan peran anak dalam ekonomi keluarga, yaitu bertani dan berkebun, di atas prioritas sekolah. Nah, salah satu contoh kasus yang saya gunakan di Kalimantan Barat yaitu kesenjangan pendidikan di Kalbar sangat mencolok jika membandingkan kota Pontianak dengan daerah seperti Kapuas Hulu, Putu Sibau, atau Nangampino. Di daerah pedalaman, faktor geografis atau sungai sebagai jalur utama transportasi bertemu dengan faktor budaya. Sebagian keluarga Dayak pedalaman masih memandang bahwa pengetahuan praktis tentang hutan, pertanian ladang, atau berpindah, atau perladangan, dan ritual adat lebih relevan untuk kelangsungan hidup komunitas dibandingkan kurikulum nasional yang dianggap asing secara budaya. Anak-anak di Long Apari atau daerah perbatasan Kalbar Malaysia bahkan lebih banyak terpapar budaya Malaysia melalui sinyal televisi Malaysia dibandingkan konteks pendidikan nasional. Ini menciptakan paradoks, mereka terpinggirkan dari sistem pendidikan Indonesia, tetapi justru terenkulturasi oleh budaya negara tetangga.
Ketimpangan ini bukan hanya soal kurangnya guru atau gedung sekolah, melainkan soal mismatch antara kurikulum nasional yang bersifat Jawa-sentris dengan realitas budaya masyarakat perbatasan. Baiklah, kali ini lembaga yang dianalisis yaitu media digital sebagai agen dominan. Dalam kehidupan anak masa kini terdapat apa yang saya sebut sebagai trisula nilai, yaitu 3 sumber nilai yang kerap saling berkontradiksi. Ada rumah mengajarkan kesopanan dan hierarki, yaitu sekolah mengajarkan kedisiplinan dan prestasi akademik, sementara media digital mengajarkan individualisme, kebebasan ekspresi, dan budaya viral. Ketika nilai-nilai ini berbenturan, anak tidak serta-merta memilih salah satu secara pasif. Mereka melakukan negosiasi identitas, memilih mana yang diadopsi, dimodifikasi, atau ditolak berdasarkan konteks sosial tertentu. Di depan orang tua mereka sopan, di sekolah mereka patuh, tetapi di ruang digital mereka menjadi versi diri yang berbeda. Argumentasi saya, media digital saat ini menjadi agen paling dominan dalam membentuk karakter anak dengan 3 alasan. Yaitu yang pertama dari sisi durasi dan intensitas. Rata-rata remaja Indonesia menghabiskan 7-9 jam per hari di depan layar, jauh melampaui waktu interaksi dengan orang tua maupun guru. Kedua, dari sisi emotional engagement, konten digital dirancang secara algoritmik untuk memaksimalkan dopamin dan ketertarikan emosional, sesuatu yang tidak bisa dilakukan ruang kelas konvensional. Ketiga, dari sisi per-validation. Identitas sosial anak kini dibentuk oleh likes, follower, dan komunitas online, bukan oleh pengakuan keluarga atau sekolah semata. Nah, salah satu contohnya yaitu di kalangan remaja Melayu Pontianak. Terdapat fenomena menarik. Nilai-nilai Islam dan adat Melayu yang diajarkan di rumah dan sekolah seperti menjaga adab, berbusana sopan, menghormati orang tua, berbenturan dengan tren konten media sosial yang mendorong ekspresi bebas dan gaya hidup konsumtif. Remaja yang aktif di TikTok dari komunitas Melayu Mempawah misalnya, sering mengalami tekanan dari keluarga karena meniru gaya berpakaian atau konten yang dianggap tidak sesuai adat. Konflik ini mencerminkan tegangan antara enkulturasi tradisional dengan sosialisasi digital yang berlangsung secara simultan. Baiklah, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu teori yang digunakan reproduksi budaya atau Bourdieu and sosialisasi. Pierre Bourdieu melalui konsep reproduksi budaya berargumen bahwa keluarga adalah institusi utama pewarisan modal budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika orang tua menyerahkan sebagian besar fungsi pengasuhan kepada sekolah, gawai, atau lingkungan pergaulan, maka terjadi disrupsi dalam rantai reproduksi budaya tersebut. Pola pengasuhan yang bergeser ini menciptakan apa yang saya sebut sebagai vacuum all cultural transmission, atau kekosongan transmisi nilai budaya yang kemudian diisi oleh agen-agen sosialisasi sekunder yang tidak selalu selaras dengan sistem nilai keluarga atau komunitas. Sekolah mengisi kekosongan ini dengan nilai-nilai universal dan nasional, gawai mengisinya dengan nilai-nilai global dan konsumeris, sementara lingkungan pergaulan mengisinya dengan nilai-nilai subkultur remaja. Dalam konteks teori sosialisasi Gerhard Bethmet membedakan antara significant others atau orang-orang yang terdekat paling berpengaruh dalam pembentukan diri dan generalized others, representasi umum masyarakat. Ketika orang tua absen karena kesibukan kerja, posisi significant others berpindah kepada figur-figur dari media digital, YouTuber, streamer game, atau influencer yang sama sekali tidak memahami konteks budaya lokal anak tersebut. Fenomena ini sangat nyata di kalangan keluarga buruh migran di Pontianak dan sekitarnya. Banyak pasangan suami istri yang keduanya bekerja di sektor informal atau perkebunan sawit meninggalkan anak-anak dalam pengasuhan kakek, nenek, atau bahkan tanpa pengawasan yang memadai. Di Kabupaten Sanggau dan Bengkayang, yang merupakan daerah dengan banyak perkebunan besar, ditemukan kasus di mana anak-anak usia SD sudah kecanduan game online karena orang tua tidak punya waktu yang mendampingi. Akibatnya, proses transmisi nilai adat Dayak dan Melayu kepada generasi muda terganggu. Kakek nenek yang seharusnya menjadi penjaga tradisi pun sudah tidak memiliki otoritas yang cukup untuk bersaing dengan daya tarik gawai.
Perspektif yang digunakan yaitu multikulturalisme dalam antropologi pendidikan. Perundungan dan diskriminasi di sekolah bukan sekadar masalah perilaku individual. Dalam perspektif antropologi pendidikan, ia merupakan refleksi dari bagaimana institusi pendidikan gagal memediasi perbedaan budaya secara konstruktif. James Banks, tokoh utama pendidikan multikultural, menegaskan bahwa sekolah harus bertransformasi dari sekadar tempat transmisi pengetahuan menjadi ruang negosiasi budaya yang aktif. Pendidikan multikultural yang sejati bukan hanya tentang merayakan hari-hari budaya secara seremonial, melainkan tentang integrasi epistemik, mengakui bahwa cara mengetahui, cara berpikir, dan cara memandang dunia dari berbagai latar belakang budaya memiliki nilai yang setara. Sekolah yang hanya mengakui satu epistem, biasanya epistem kelas menengah perkotaan yang direpresentasikan dalam kurikulum nasional, secara struktural mendiskriminasi siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk membangun lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman, sekolah perlu melakukan 3 hal. Yang pertama ada representasi, memastikan budaya lokal tercermin dalam kurikulum dan materi ajar. Yang kedua ada rekognisi, secara aktif mengakui dan menghargai perbedaan identitas kultural siswa. Dan redistribusi, memastikan tidak ada kelompok yang secara sistematis dirugikan oleh kebijakan sekolah. Studi kasusnya di Kalimantan Barat, yaitu Kalbar adalah laboratorium multikulturalisme yang sesungguhnya. Provinsi ini dihuni oleh ratusan subetnis Dayak, komunitas Melayu, Tionghoa Hakka, dan Teochew, Jawa Transmigran, Madura, Bugis, dan berbagai etnis lainnya. Namun di beberapa sekolah, terutama di daerah yang pernah dilanda konflik etnis, seperti Sambas dan Bengkayang pada akhir 1990-an, masih terdapat ketegangan laten yang sesekali muncul dalam bentuk pengelompokan etnis di kelas, ledakan berbasis suku atau ketidaksetaraan pelakuan terhadap siswa minoritas. Sebuah kisah positif patut dicatat, yaitu di SMPN 1 Singkawang, kota yang dikenal sebagai kota paling toleran di Indonesia, versi beberapa survei, telah berhasil membangun iklim multikultural secara program seni budaya lintas etnis, di mana siswa dari latar belakang Tionghoa, Melayu, dan Dayak berkolaborasi dalam pertunjukan budaya bersama. Model ini menunjukkan bahwa interaksi antar budaya yang terstruktur dan bermakna bukan sekadar berdampingan secara pasif adalah kunci membangun sekolah yang inklusif secara kultural. Baiklah, tadi adalah jawaban terakhir dari saya. Dengan berakhirnya jawaban saya ini, berakhir juga video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.